setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU dalam hal ini pasti ya, KPU memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan, ya, bukan hanya peraturan tersebut dimasukkan, di-download atau disampaikan ke laman JDH, namun ada kewajiban KPU untuk mensosialisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, ketemu lagi nih bersama Aras Triana Putri dalam podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Nah teman pemilih, dalam episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik yaitu mengenai 1 klik menuju kepastian hukum dengan menjelajahi JDIH KPU Provinsi Bengkulu. Nah tentunya di studio podcast Andun Berkabar ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang merupakan anggota KPU Provinsi Bengkulu yaitu Bapak MX Ferzoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak MX. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bapak, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ini saya diundang. Ini kesempatan perdana hadir di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu, satu kesempatan yang sangat luar biasa ini. Yang penting kabarnya baik hari ini ya Pak ya. Baik, sehat, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik. Ya, senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Terima amin kasih ya ini rabbal alamin. Mbak Aras. Iya Pak MX. Nah Bapak, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, kalau ada kata pepatah itu kan Pak, tak kenal maka tak sayang ini ya Pak ya. Nah mungkin dari teman-teman pemilih kita yang ada di rumah ini banyak yang ingin mengenal Pak MX ini sosoknya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Mungkin boleh nih Pak sebelum kita lanjut ngobrol, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman pemilih kita yang ada di rumah. Boleh Pak? Aras persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Aras. Halo pemirsa podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, saya MX Ferzoni, salah satu anggota KPU Provinsi Bengkulu yang kebetulan saat ini membidangi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah ini alhamdulillah saya ini sudah periode kedua di KPU Provinsi Bengkulu. Sebelumnya di periode 2018-2023 saya membidangi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Untuk penyegaran, ya, ilmu yang baru, sesuatu yang baru, suasana baru, saya dipercaya sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, latar belakang saya ini nggak panjang ini Mbak Aras. Saya sudah berkeluarga, punya istri 1, anak 2. Kemudian sebelum di KPU Provinsi Bengkulu, saya pernah menjadi komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, KIP Bengkulu. Kemudian di awal 2003 sampai dengan 2008 dan 2008-2013 sebagai anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Demikian perkenalan singkat. Nah, nanti kita gali lagi untuk mungkin kopi-kopi, ya, nongkrong-nongkrong. Kalau ada kawan-kawan yang ingin jauh lebih mengenal lebih dekat, saya siap, baik di kantor maupun di luar kantor. Jadi boleh ya Pak? Menyangkut kepemiluan. Jadi boleh ya untuk teman pemilih yang ingin mengenal sosok Bapak ini lebih dekat, boleh bisa mungkin diajak ngopi bareng kali ya Pak ya. Insya Allah siap. Insya Allah selalu siap ya Pak ya. Nah itu tadi perkenalan singkat Bapak MX Ferzoni nih teman pemilih. Nah Pak, tadi kan udah Aras singgung nih mengenai judul kita, 1 klik menuju kepastian hukum dengan menjelajahi JDIH KPU Provinsi Bengkulu. Mungkin dari teman pemilih juga masih banyak nih Pak yang belum mengenal JDIH itu apa. Boleh nih Pak dijelaskan dulu mengenai apa itu JDIH dan mungkin apa sih tujuan dari JDIH itu sendiri, boleh Pak? Ya, sebetulnya KPU RI dan KPU Provinsi, termasuk juga KPU Provinsi Bengkulu ya, ini kan banyak kanal-kanal atau saluran-saluran informasi yang itu merupakan roh dari sebuah komitmen untuk kita mewujudkan transparansi atau keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas, kepada seluruh stakeholder. Nah, salah satu ya kanal informasi yang sangat penting dan strategis
yang ada di KPU RI maupun KPU Provinsi Bengkulu, ya ini JDH. Ya, JDH itu apa? Ini kan jadi pertanyaan menarik kan. Apakah ini adalah produk hukum ataukah merupakan bagian dari seperti apa? Nah, ini penting kita gali dalam pertemuan podcast hari ini kan. Nah, tentu kesempatan yang baik ini ya kami diberikan ruang atau kesempatan untuk menjelaskan apa itu kanal JDH. JDH merupakan saluran ya khusus ini merupakan bagian dari informasi hukum yang ada di KPU. Jadi kalau teman-teman ya pemirsa broadcast yang butuh informasi berkenaan dengan regulasi, nah ini perlu ya mengakses JDH. Baik itu JDH KPU RI, ya alamatnya nanti tertera ya di tagline di bawah ini nanti ditampilkan ya. Iya, ini jadi PR untuk kru kita ya Pak ya. JDH KPU untuk memunculkan tagline. Nah nanti tinggal ditampilkan dalam prokes ini sehingga memudahkan ya teman-teman pemirsa prokes Andun Berkabar ini. Teman pemilih ya, kita ya untuk mengaksesnya Pak. Peserta pemilu ataupun stakeholder yang lain yang butuh informasi terkait dengan produk hukum. Nah jadi ini merupakan JDH itu jaringan dokumentasi dan informasi. Ya, J jaringan, D dokumentasi, kemudian I informasi, dan H hukum. JDIH jaringan dokumentasi informasi hukum. Yang ini merupakan pusat dari sebuah produk-produk hukum yang ada baik di KPU RI maupun KPU provinsi. Bahkan JDH kita ini sudah sampai ke KPU kabupaten kota. Semua memiliki kanal JDH. Jadi menyangkut peraturan KPU ya, kemudian keputusan KPU, Juknis, ini tinggal klik. Kita butuh peraturan apa misalnya? Kita butuh peraturan berkenaan dengan pencalonan kepala daerah. Nah, ini tinggal klik JDH. Jadi sambil duduk, sambil lesehan barangkali, sambil berbaring kan, teman-teman bisa mengklik HP ya, klik HP untuk mendapatkan informasi mengenai tinggal nanti situs websitenya, ini alamatnya dipastikan benar, lalu tinggal masuk menjelajah ke JDH ini. Nah, tinggal butuh informasi apa? Nah, khususnya pemilih maupun peserta pemilu, partai politik ini kan butuh sekali kan berkenaan dengan regulasi. Partai politik misalnya butuh informasi terkait data pemilih. Nah, di situ ada peraturan tentang pemutaran data pemilih. Partai politik butuh tentang bagaimana mekanisme pencalonan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, tinggal klik peraturan KPU terkait dengan pencalonan. Ada banyak peraturan, ada banyak regulasi yang semuanya dihimpun dalam satu kanal, yakni JDH. Jadi ini saya pikir sangat memudahkan publik yang berkepentingan terhadap produk-produk hukum ini untuk mengakses. Jadi kalau kita klik Google, nah ini kan nggak ketemu. Nanti takutnya sepotong-sepotong. Ya, kita klik misal alamat searching di Chrome, nah ini kan takutnya sepotong-sepotong nanti muncul peraturannya. Tapi kalau klik JDH, ini akan utuh. Full ya Pak full, ya. Dari mungkin abstrak. Kenapa regulasi ini disusun sampai dengan keluarnya regulasi. Ini saya pikir menjadi esensi dasar ya pemilih maupun partai politik untuk memahami aturan main yang ada yang mengatur tentang kepemiluan. Baik itu pemilu presiden, pemilu DPR RI, DPD maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Termasuk juga ya regulasi atau peraturan yang menyangkut dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Jadi sangat memudahkan. Nah inilah bentuk komitmen, lagi-lagi bentuk komitmen transparansi yang dibangun, yang diciptakan oleh KPU. Kalau kita memahami aturan main, insya Allah ya, kita akan tertib dalam melakukan proses tahapan-tahapan baik itu pemilu maupun pilkada. Saya pikir ini, Mbak Aras.
Jadi kalau teman pemilih ingin mengetahui mengenai regulasi-regulasi mungkin terkait dengan pemilihan itu tadi, boleh nih mengunjungi laman JDIH KPU Provinsi Bengkulu ya Ya Pak ya. sangat diharapkan. Oh, sangat diharapkan malah ya Pak ya. Karena jangan sampai teman-teman hanya mendapat informasi dari berita, mendapatkan informasi dari katakanlah pihak luar yang mungkin itu perlu dikonfirmasi kebenarannya. Jadi jangan terjebak dengan hoax, ya. Apalagi peraturan-peraturan yang hoax itu kan, ya kita tidak bisa memastikan kalau itu tidak diambil sumbernya dari JDH. Ini ya saya pikir penting kita tegaskan kepada seluruh pemirsa Prokes agar supaya aturan-aturan yang ada di KPU ini satu klik, yakni JDH. Banyak kanal saluran yang dimiliki KPU. Salah satunya ada JDH. Ada kanal Silon, sistem informasi pencalonan, ada kanal Sidali, sistem daftar pemilih, ada kanal Situng, sistem penghitungan. Dan ternyata termasuk juga sosial logistik, semuanya ada kanal yang dipastikan itu sebagai bentuk komitmen kita, azas pemilu transparan, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau untuk hukum, kunjungin JDIH ini ya Pak ya? Ya, kunjungi JDIH. Semakin Anda mengunjungi JDIH, berarti Anda memastikan akan mengawal ya, proses tahapan itu sesuai dengan peraturan yang sesuai ada, dengan regulasi, sesuai dengan role model yang diatur. Nah, KPU provinsi ini kan juga mengeluarkan produk hukum. Ya memang kalau level tertinggi adalah peraturan. Peraturan dalam hal ini PKPU ini kan disusun oleh pemerintah, KPU, dan DPR RI. Nah, turunan dari PKPU ada keputusan. Keputusan ini kalau bahasa sederhananya juknis yang mengatur tentang tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada. Misalnya tahapan apa? Hari ini kita bicara tahapan pendataan dan pemutaran data pemilih. Nah, di situ akan diatur peraturan KPU tentang pemutaran data pemilih. PKPU tersebut ada di kanal JDH. Menyangkut pencalonan presiden, pencalonan DPR, DPD, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ada kanalnya juga. Ya, PKPU tentang pencalonan. Ya, kanalnya JDH. Jadi dipastikan bahwa JDH ini adalah bank datanya. The big data yang dimiliki KPU dalam hal ini untuk produk hukum ya Pak. Memastikan produk-produk hukumnya ada di situ. Sekaligus arsip. Ya, ini arsip kita. Jadi sejarah regulasi itu kan dinamis, selalu berubah sesuai dengan aspirasi dan perbaikan-perbaikan yang dianggap penting dan perlu. Ya. Mungkin dulu sistem pemilu di 2004 ini kan masih tertutup, belum proporsional terbuka. Nah, di situ ada diatur pencalonan DPR RI, DPD, DPRD provinsi kabupaten kota dengan pencalonan pencalonnya tertutup. Kembali ke nomor urut misalkan. Suara terbanyak kalau nggak memenuhi kota dalam hal ini electoral threshold, harga sebuah kursi, maka kembali ke nomor urut. Nah, bergeser 2009, ini kan sudah proporsional terbuka. Jadi suara terbanyak yang mewakili di dapil itu ya untuk duduk sebagai anggota legislatif. Nah, perkembangan perubahan regulasi ini terekam dalam JDIH. Terdokumentasi dengan baik di JDIH itu. Jadi ya, andaikan kantor kita kebanjiran, andai kata kantor kita kebakaran, maaf ya, ini kan suatu yang tidak dikehendaki. Andai kata kantor berpindah-pindah karena statusnya masih sewa atau pinjam pakai kan. Ini lagi-lagi dengan adanya kanal JDIH, ya, JDIH dalam bentuk soft copy ini, ya produk digital ini, kemanapun, dalam kondisi apapun, ini aman. Tinggal yang dibutuhkan adalah jaringan, pastikan jaringan itu baik, lancar, dan memiliki kuota. Kalau tidak ada kuota, gimana kita mau mengakses ya? Betul ya, itu nanti Bapak. dianggap, waduh ini nggak bisa diakses. Setelah dicek, oh nggak ada kuota di HP-nya. Kuotanya habis ternyata nih habis, Bapak. Kan. Itu Mbak Ras ya. Iya Pak. Nah jadi benar nih Pak, kalau di era-era sekarang ini kan
teman-teman pemilih, baik itu Aras juga pastinya ingin informasi itu cepat untuk dapat kita akses. Nah, jadi JDIH ini sendiri sudah menawarkan tadi ya Pak ya, kecepatan untuk dapat diakses oleh teman pemilih kita yang ada di rumah ya Pak. Nah, Aras ingin bertanya lagi nih Pak, untuk proses pengaksesan dari JDIH itu sendiri, tinggal klik, terus pastikan kuota ada tadi ya Pak ya. Udah bisa diakses nih Pak. Nah, apa aja nih Pak dokumen-dokumen yang bisa kita search di JDIH itu sendiri Pak? Ya, pastikan dulu jaringan internetnya ada, kemudian lancar, dan juga kota ya, kota karena ini kan menyangkut kita menjelajah situs. Ya, situsnya, alamatnya juga dipastikan lengkap, ya nggak salah ya. Ada di bawah ini ya, nanti ditampilkan ya. Tugas teman-teman ini kan. Di bawah ini ya Pak ya. Mau JDH KPURI ya juga bisa diakses. Kita juga memiliki JDH KPU Provinsi dengan alamat ini ya, atau mau mengakses JDH KPU Kabupaten Kota juga ada. Semuanya lengkap. Kalau JDH KPURI ini menyangkut dengan peraturan PKPU. PKPU ini banyak produknya. Ya, sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. Pasti itu akan diatur dalam PKPU. Kemudian keputusan KPU yang mengatur tentang lebih teknis, ya, lebih rinci, ya, lebih terukur, ya, menyangkut dari PKPU, diatur lagi dalam keputusan KPU. Juknis, ya, ini juga pedoman bagi KPU dan jajarannya, kemudian peserta pemilu, partai politik maupun pemilih. Ya, lebih spesifik ini. Keputusan KPU mengatur tentang misalnya logistik, keputusan KPU yang mengatur tentang penghitungan suara, keputusan KPU berkenaan dengan penetapan calon terpilih. Ini lebih spesifik, turunan dari masing-masing PKPU. Nah, semua ada. Nah, di kita juga kita mengeluarkan produk, yakni keputusan. Keputusan apa misalnya? Keputusan yang terbaru, ini penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, itu ada keputusan KPU, nomor provinsi, nomor tentangnya apa? Butuh data terkait dengan hasil pilkada. Ya, itu rekapitulasi. Semuanya ada, terhimpun dari hasil dari Bungkusatan, misalnya KAUR, lengkap 10 kabupaten kota. Ini muaranya dari KPU provinsi, ini ada keputusan KPU tentang rekapitulasi. Dari rekapitulasi ini adalah penetapan calon terpilih. Ya, dasarnya adalah rekapitulasi. Siapa pemenang pilkada gubernur? Itu ada keputusan KPU tentang penetapan hasil ya, calon terpilih gubernur dan wakil gubernur. Yang ini menjadi dasar untuk diajukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Termasuk juga menyangkut surat edaran. Ini kita upload di JDH. Turunan dari misalnya yang paling kecil ada surat edaran. Ya, ke bawah ya, ke KPU Kabupaten Kota. Ini juga kita sampaikan melalui media JDH. Jadi bagi misal ya pemilih yang ada keinginan untuk meneliti terkait dengan pilkada, terkait dengan pemilu, ini ada literasi. Sudah lengkap ya, literasinya di menyangkut JDIH dengan ya Pak. rujukan, menyangkut dengan hasil, semua ada di JDIH. Insya Allah. Kalaupun teman-teman pemilih, teman-teman peserta pemilu mengalami kesulitan mengakses JDIH, silakan datang. Ya, datang ke Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten Kota terdekat. Jadi akan dibantu sepanjang memang kesulitan untuk mengakses JDIH. Nah, kami yakin bahwa JDIH ini sudah melakukan perbaikan-perbaikan, maintenance dalam hal ini, dipastikan bahwa sepanjang jaringan internet baik, aman, lancar, ini bisa mengakses JDIH KPU Provinsi Bengkulu. Kunjungi, datangi, jelajahi. Ya, di situ banyak ilmu, banyak informasi, banyak wawasan dan pengetahuan. Yang saya pikir ini menjadi referensi literasi bagi stakeholder yang berkepentingan terhadap produk-produk JDIH. Jadi kunjungi, datangi, dan jelajahi ya Pak ya. Nah, untuk informasi-informasi ini gratis ini kan ya Pak ya? Waduh, gratis ini. Gratis ya Pak, udah lengkap, gratis, mudah diakses. Itu yang ditawarkan oleh JDIH KPU Provinsi Bengkulu ya Pak. Jadi semuanya nggak bayar ini. Itulah bentuk komitmen kita ya terhadap publik
kepada masyarakat bahwa KPU dan jajarannya, termasuk juga KPU Provinsi Bengkulu dalam hal ini menyediakan memfasilitasi informasi ya, khususnya menyangkut produk hukum dan hasil-hasil dari produk hukum itu ya secara gratis. Tidak ada satu peser pun biaya. Paling nanti tinggal di-download ya. Produk hukum ini download, kalaupun butuh dicetak, nah ini tanggung jawab masing-masing yang memiliki, yang membutuhkan dan berkepentingan terhadap informasi ini. Gitu. Nah itu tadi teman pemilih, kalau informasi di JDIH itu bisa kita akses dengan gratis tanpa harus bayar-bayar. Tinggal lagi niat dari kitanya nih untuk mencari informasi itu, menggalinya lebih dalam. Nah Bapak selanjutnya nih, kalau di masa tahapan itu sering kali ada informasi-informasi atau berita-berita hoax atau aturan-aturan yang mungkin sering kali dirubah itu kan Pak ya. Nah bagaimana nih Pak JDIH itu memastikan kalau peraturan-peraturan yang ada itu benar-benar peraturan yang diterbitkan oleh KPU seperti itu Pak, agar terhindar dari hoax itu sendiri. Nah yang pertama sumber memperoleh informasi dari mana. Itu yang kita khawatirkan. Kalau JDIH ini kan merupakan kanal resmi, saluran informasi resmi terkait dengan produk hukum yang dimiliki oleh KPU. Dan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Kalau sumbernya JDIH, maka saya pastikan bahwa produk hukum atau produk-produk peraturan yang ada di JDIH ini adalah legal, sah, tidak akan hoax, tidak ada katakanlah disinformasi menyangkut ya kalau ini sumbernya dari JDIH. Nah di luar itu saya nggak bisa memprediksi, ya hanya asumsi, kekhawatiran kita kan. Kalau sumbernya dari kanal bukan JDIH, takutnya itu tadi kan, ya karena namanya dunia medsos, ya semuanya kan sensitif kan, sensitif terhadap rawan informasi, ya informasi hoax atau informasi yang disebarkan secara sepotong-sepotong, tidak secara menyeluruh. Betul. Nah ini kekhawatiran kita. Tapi itu tadi kan, untuk mencegah terjadinya disinformasi, ya, maka pastikan bahwa sumber dari pengambilan produk peraturan yang dimiliki KPU bersumber dari JDIH. Dengan JDIH, maka Anda sudah memastikan informasi itu akan akurat, akan benar, kemudian partisipasi Anda akan ada ini, akan terekam ini. Hari ini berapa yang mengakses. Semuanya lengkap di situ. Itu terbaca, kita punya ya, ada Pak? rekod nanti. Ya. Dalam 1 minggu berapa kunjungan, ya, kunjungan dari pemilik, kunjungan dari pihak luar, ya, kepada JDIH kan. Itu akan terekam kan. Yang terekamnya adalah jumlahnya saja kan, tidak mentel kan. Tapi ya itu tadi, makin banyak yang berkunjung, maka kita senang. Berarti kanal ini berfungsi dengan baik, dibutuhkan oleh masyarakat. Itu harapan kita. Jadi itu tadi ya Pak ya, kalau misalnya ingin mengetahui peraturan-peraturan bahkan mungkin informasi-informasi mendetail itu, jangan asal kunjungin situs, tapi kunjungin situs JDIH KPU Provinsi Bengkulu ya Pak ya. Benar sekali. Nah itu tadi teman pemilih, bincang-bincang hangat di awal nih dengan Pak MX. Udah banyak informasi-informasi dari beliau yang sudah kita dengar. Nah mungkin untuk pembahasan lebih lanjut nanti akan kita sambung di sesi kedua nih teman pemilih. Baik teman pemilih, masih bersama Aras nih dan juga narasumber kita pada hari ini Bapak MX Ferzoni. Kita akan melanjutkan lagi nih bincang-bincang kita bersama beliau. Nah Bapak, kita lanjutin lagi nih Pak, bincang-bincang kita nih Pak. Tadi sudah kita singgung nih Pak mengenai fungsi dari JDIH, pertama kali arti JDIH itu sendiri apa, tujuan dan manfaatnya apa, isinya seperti apa, itu sudah Bapak jelaskan tadi ya Pak ya. Nah di sini kita lanjutin lagi bincang-bincangnya. Aras mau nanya nih Pak, nah tadi juga udah Bapak sindir kalau selain dari PKPU itu ada beberapa produk-produk lagi yang bisa kita lihat atau bisa kita cari di JDIH. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan lebih mendalam lagi nih Pak mengenai produk-produk selain PKPU itu tadi seperti apa?
Ya, di samping PKPU yang mengatur tahapan demi tahapan yang saat itu sedang dijalankan, juga JDH ini menyangkut juga keputusan-keputusan yang dikeluarkan, baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Termasuk juga keputusan tentang sidang DKPP. Ya, ini juga penting kan. Misalkan dalam periodisasi 2023 yang saat ini kami sedang lakukan tugas sampai periode 2028, 2028. apa saja sih yang pernah masyarakat, pemilih maupun peserta pemilu yang pada waktu itu ya melaporkan mungkin ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, putusan-putusan DKPP itu ini kita upload ke JDH supaya apa? Supaya ini terekam. Ya, apapun hasilnya, baik itu misalnya putusan DKPP-nya merehabilitasi ya penyelenggara KPU, KPU provinsi dalam hal ini maupun KPU kabupaten kota menyangkut dengan dugaan pelanggaran etik, termasuk juga ada peringatan, ada sanksi pemberhentian selaku ketua divisi misalnya. Ini semua kita upload di JDH. Jadi, Jadi rekaman dari produk-produk hukum ya, termasuk yang terburuk pun ya, dalam hal ini putusan DKPP menyangkut etik, ini juga kita upload di JDH. Jadi jangan dianggap bahwa KPU ini tidak ada kontrol, ada. Ya, pengontrolnya ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pemilu. DKPP. Jadi kalaupun ada ya penyelenggara pemilu atau oknum penyelenggara pemilu yang bermain-main terhadap aturan, ya berpotensi ini menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan dari tupoksi yang melekat selaku komisioner KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota dan bisa dilaporkan ke DKPP. Hasil dari putusan DKPP ini ada di laman JDH. Jadi kita sediakan ini. Termasuk juga surat edaran menyangkut apa? Menyangkut tentang misalnya ya, terkait dengan pemilih misalnya, pendataan pemilih, termasuk juga kalau dalam kondisi pos mayor ada salah satu daerah yang bencana banjir misalnya, itu ada produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, ini surat edaran. Minimal ini sebagai rujukan. Kenapa TPS tersebut dipindahkan? Karena situasinya misal ada banjir. Ya tidak bisa dilaksanakan pemungutan suara di TPS tersebut. Karena area TPS-nya nggak bisa digunakan, terendam banjir. Nah ini ada dasar juga KPPS untuk memindahkan, yakni surat edaran dari KPU KPU itu Kabupaten sendiri. Kota setempat. Nah ini semuanya adalah dari bagian dari produk hukum. Nah, produk hukum ini wajib masuk ke laman atau websitenya JDH. Jadi bukan hanya sekedar PKPU, bahkan Iya, keputusan DKPP dan iya, sampai ke surat edaran pun itu ada. juga tertera di JDH dan Iya, mudah diakses seenggaknya ya Pak iya, ya. Nah Pak, kalau itu kan sudah sangat transparan nih kita iya, nih kan Pak, dan di tahapan sekarang kan ini tahapan evaluasi kita juga terhadap tahapan pemilihan kemarin iya, ini kan ya Pak. Nah, harus mau tahu juga nih Pak, sejauh mana sih Pak transparansi kita ini mengenai produk hukum ini dari JDH ini eh, terhadap peserta, baik itu peserta pemilu, parpol dan paslonnya itu untuk seberapa penting gitu nih Pak? iya. Ya, jadi ya setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU, PKPU dalam hal ini pasti ya, KPU memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan. Ya. Dalam berbagai kesempatan KPU mensosialisasikan baik ke pihak internal, jajaran KPU di bawahnya, KPU Kabupaten Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi, kemudian KPU Kabupaten Kota mensosialisasikan ke perangkat ad hoc di bawahnya, PPK, PPS. Ini untuk internal. Jadi ada kewajiban, ya, bukan hanya peraturan tersebut dimasukkan, di-download atau disampaikan ke laman JDH, namun ada kewajiban KPU untuk mensosialisasikan ke internal maupun eksternal. Eksternal siapa dalam hal ini? Kepada peserta pemilu, partai politik, kepada calon, ya, calon kepala daerah misalnya, kepada pemilih melalui kesempatan rakor, rapat koordinasi, mengundang berbagai
komponen stakeholder ya untuk kita bekali ya, regulasi yang mengatur di tahapan tersebut. Misalnya terkait apa ya, terkait logistik. Nah ini kita juga mengundang stakeholder kan untuk memperoleh masukan, entah itu dari pemerintah, entah itu dari lembaga kementerian yang lain, dari Bawaslu misalnya, dari partai politik, ini sangat berkepentingan terhadap regulasi yang dikeluarkan. Jadi yakinlah ya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota ya, dalam berbagai tahapan, kesempatan akan mensosialisasikan. Nah tinggal masyarakat, kita kan nggak mungkin menjangkau seluruhnya, ya, spektrum yang lebih luas kepada pemilih kan, yang ada di mana-mana ini, dengan berbagai latar belakang. Nah ini, kalau mereka merasa berkepentingan terhadap regulasi, tentu kanal tersebut ya, salurannya bisa mengakses JDH. Jadi dengan mengakses JDH, insya Allah menguasai regulasi yang mengatur tentang tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah, sekaligus diminta untuk mengawal, ya, memastikan bahwa penyelenggara, jajaran penyelenggara ini sudah bekerja on the track sesuai dengan aturan. Inilah fungsi dari aturan tersebut. Ya bukannya kita sebetulnya ya melaksanakan tahapan itu sesuai dengan aturan, tapi masyarakat diminta partisipasinya mengawal, memastikan bahwa tahapan pemilu, tahapan pemilihan kepala daerah itu ini on the track sesuai dengan aturan. Sudah sesuai dengan aturan yang Itu. berlaku ya Pak ya. Nah, lagi nih Pak, dari sudut pandang Bapak selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan sendiri, tadi juga sudah Bapak singgung kalau JDIH itu di dalam JDIH itu terinventaris gitu ya Pak ya, terdokumentasi dengan baik mengenai produk-produk hukum yang pernah berlaku dan bahkan masih berlaku. Nah, biasanya Aras mau nanya juga nih Pak, bagaimana sudut pandang Bapak sendiri mengenai risalah-risalah hukum yang terdokumentasi dengan baik ini, apakah memang sudah terdokumentasi dengan baik atau belum itu Pak? Ya. Dengan adanya JDIH. Kita pastikan bahwa karena JDH ini ya, perkembangan dari regulasi baik itu yang sedang berlaku, yang bahkan yang sudah dicabut, yang tidak berlaku itu terdokumentasi di JDH. Jadi pastikan ini jangan produk hukum yang diupload, kemudian yang diambil, yang didownload, kemudian yang digunakan, ini pastikan produk hukum tahun berapa. Misalnya pilkada ya, pilkada ini kan di 2024 serentak. Nah, jadi akseslah produk hukum yang menyangkut dengan tahapan selama pilkada itu di tahun 2024. Khawatirnya kalau pilkada 2020 ya ini kan tidak ada perubahan tentunya kan. Ada, tetap tampil ya regulasi yang mengatur tahapan pilkada 2020, hanya saja ada dinamika perubahan-perubahan dari pasal demi pasal misalnya, dari segi apapun ini kan ada perubahan-perubahan. Karena yang namanya peraturan itu kan dinamis. Ada evaluasi, ada perbaikan, ada masukan, ada uji publik. Ya, semuanya dirangkum nanti. Dan bersepakatlah ya, penyelenggara, kemudian pemerintah dan pengambil keputusan DPR RI ini untuk menyusun dan memperbaiki regulasi. Bahkan ya, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemilu ini ada masukan ya berbagai komponen masyarakat yang ada di Indonesia kan. Baik menyangkut misalnya sistem, ya, kalau dulu kan pencalonan presiden ini kuotanya paling tidak 20% dari suara hasil pemilu terakhir kan. Nah ini kan 0% berdasarkan putusan MK. Tentu hal-hal ini kan dinamis, harus dilakukan revisi dan perubahan terhadap aturan itu. Nah, pastikan bahwa kebutuhannya tahapan itu tahun berapa, maka kliklah regulasi yang mengatur di tahun itu. Karena akurat, tepat, dan update. Pasti up to date kalau di JDIH Iya, itu ya Pak. Tinggal lagi teman pemilih yang menentukan butuhnya atau yang kapan gitu ya iya. Pak, yang mengikuti tahapan yang sedang berjalan mungkin gitu Tapi ya Pak. kalau untuk peneliti, misal mahasiswa, mahasiswi yang
memiliki kepentingan untuk nyusun skripsi atau katakanlah bagi S1 ya, kemudian tesis untuk Tesis S2, untuk S2. bahkan disertasi. Nah, progres sejarah pemilu maupun pilkada dari tahun berapa, ini kan insya Allah ada sebuah dokumentasi rekaman dari produk-produk hukum. Mulai dari 2004 sampai dengan sekarang. Jadi kalau bagi kepentingan peneliti, dari spektrum, dari indikator apa yang ingin diteliti, ini regulasinya insya Allah ada dan lengkap di JDH. Kalaupun kesulitan, lagi-lagi datangi Sekretariat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Kita akan bantu dan kita akan layani dengan sebaik-baiknya. Nah itu tadi teman pemilih. Nah Bapak, sebelum mungkin Aras tutup nih podcast kita pada hari ini nih Pak, mungkin ada pesan dari Bapak terhadap teman pemilih ataupun kita selaku penyelenggara pemilihan. Mungkin boleh Aras persilakan Pak. Ya, terima kasih di segmen terakhir ini atau closing statement ya. Pertama, kita itu bukan hanya mendatangi TPS, bukan hanya menggunakan hak pilih. Jauh lebih penting kita ini memahami terlebih dahulu aturan. Ya, aturan yang mengatur tentang pemilihan tersebut. Sangat disarankan, bukan hanya peserta pemilu yang mesti memahami, ataupun pemilih yang mesti memahami aturan main, tapi juga masyarakat luas. Kita berharap, karena apa? Kontrol publik ini penting bagi kami penyelenggara. Ya, kalau masyarakat luas memahami aturan, insya Allah ya, segala tahapan, proses dari tahapan pemilu, pemilihan kepala daerah itu dipastikan on the track. Kunjungi sekali lagi, kunjungi laman JDH KPU Provinsi dengan alamat websitenya sebagai berikut. Di bawah ini ya, tinggal klik tombol jelajahi lewat HP, sambil duduk, sambil ngopi, sambil lesehan, berbaring pun ya, sambil tiduran, ini bisa ya, mengakses JDH. Butuh informasi apa? Terkait produk hukum apa? Insya Allah akan tampil JDH. Demikian. Salam hormat dari kami, mudah-mudahan akan berlanjut ya pertemuan-pertemuan berikutnya. Tema hari ini JDH, dan kami terima kasih kepada tim Prokes Andun Berkabar telah mengundang, memfasilitasi divisi hukum untuk menyampaikan informasi menyangkut ya, JDH, Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum KPU Provinsi Bengkulu. Insya Allah semuanya dalam kondisi baik, sehat walafiat. Terima kasih Mbak Ras. Ya Bapak. Sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Nah itu tadi teman pemilih bincang-bincang kita bersama Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bengkulu Bapak MX Ferzoni dengan tema kita tadi yaitu 1 klik menuju kepastian hukum dengan mengunjungi jelajahi JDIH KPU Provinsi Bengkulu. Baik teman pemilih, mungkin sekian episode kita pada kali ini. Aras dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.